Alhamdulillah alladzi kana bi'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fassalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kasih dan sayangnya. Salah satu buktinya adalah bahwa pada detik ini kita masih bebas menghirup udara Allah yang Allah berikan tak henti-hentinya kepada kita. Mumpung usia masih ada, umur masih ada, ruh masih di kandung badan. Oleh karena itu, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagian pertanda orang-orang yang beriman. Kemudian salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, sebagai landasan khutbah kita pada kesempatan ini, kita ambil dari surah Ar-Rum ayat ke-30 dalam Al-Quran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Summa qala Allah ta'ala ayati ukhra. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsiran minan nas as-sihha wal farad. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, apa kata Allah dalam ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi? Kata Allah adalah mereka hanya tampak yang lahir dari kehidupan dunia ini. Sementara untuk urusan akhirat, mereka lalai. Ar-Rum ayat 7. Lalu kemudian disambung dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah bermegah-megahan di atas dunia ini hingga kamu masuk ke alam kubur. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, ada dua kenikmatan yang membuat terlena manusia, tertipu manusia oleh kedua kenikmatan itu. Apa kata Rasulullah? As-sihha yang pertama, kesehatan. Yang kedua adalah waktu senggang, wal gharar. Hadirin hamba Allah dan jamaah Jumat yang berbahagia. Ayat dan hadis ini adalah digambarkan Allah sebagai bentuk banyak kelalaian di antara kita sebagai manusia dikala nikmat usia kesehatan yang masih diberikan oleh Allah sampai saat ini terkadang belum maksimal kita lakukan untuk ubudiyah kepada Allah. Ini buktinya. Banyak. Makanya kata Allah yang pertama surah Ar-Rum tadi, mereka hanya mengetahui yang tampak, yang kasat mata. Dari apa? Dari kehidupan dunia ini. Apa contohnya? Berdagang kita paham bagaimana kiat-kiat untuk menjadi kaya. Untuk mencari jabatan kita paham bagaimana kiat-kiat supaya kita menjadi pejabat yang besar.
Tetapi sayang 1000 kali sayang, kita lupa bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dari hasil perdagangan, dari hasil jabatan yang kita emban tersebut. Mereka lalai, persoalan akhirat mereka lalai. Kenapa? Banyak bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam barangkali sebagai contoh kita dalam bertetangga. Berapa tetangga kita yang betul-betul hari ini betul-betul bisa menghitung dirinya. Dikala usia yang sudah rentah, tidak usah jauh-jauh, di antara kita saja. Ternyata benar apa kata Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang kita sebut adalah hubbud dunia. Dia lupa dengan akhirat, tetapi kalau atas nama dunia, dia sangat paham, dia sangat jeli. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara membangun rumah yang mewah, bagaimana cara mencapai jabatan, dan sebagainya. Tetapi sayang 1000 kali sayang kata Allah, dalam hal ini manusia tersebut adalah mereka lalai kalau berkaitan dengan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda tadi, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh kedua kenikmatan tersebut. Apa tadi yang pertama? Sehat. Banyak di antara kita pernah mengalami sakit pasti, dan bahkan pada tingkat yang sakarat, sangat. Pada saat kita mengalami sakit yang parah, barangkali pernah terbetik di hati kita untuk senantiasa memperbaiki diri kalau Allah berkenan menyembuhkan kita pada saat itu. Tetapi manakala Allah memberikan kesehatan kepada kita dalam keadaan normal, kita kembali lalai. Sehat tersebut kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan komitmen batin kita akan memperbaiki diri kepada Allah SWT. Dan waktu senggang, banyak pejabat, banyak para aktivis dan sebagainya, ketika dia lalai dengan Allah, lalai ibadahnya, kurang ibadahnya, alasannya apa? Saya sibuk. Kenapa tidak sempat baca Quran? Begitu sibuk saya. Kenapa lalai dalam salat? Sibuk, urusan kantor. Tetapi manakala waktu senggang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat pandemi saat ini, kita banyak di rumah. Tetapi pertanyaannya, adakah kita introspeksi diri, kemudian kita memperbaiki diri untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah? Sederhananya adalah membaca Quran misalnya, dengan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin maka Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia, supaya kita tidak berlalai-lalai, tidak lengah, seolah-olah hidup ini terus-menerus sudah dinikmati, padahal kita punya batas waktu tertentu kata Allah. Oleh karena itu kita coba menyampaikan ada 4 pesan Rasulullah SAW. Suatu ketika disampaikan kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan ini adalah penuh kiasan tetapi dengan makna yang mendalam. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah, ya Abu Dzar, jaddidi safinata fa innal bahra amik. Itu kata Rasul. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangatlah dalam. Ini penuh kiasan. Yang kedua adalah wa huzzadaka bila fa inna safara ba'id. Dan ambillah bekal yang cukup olehmu wahai Abu Dzar, karena perjalanan sangatlah jauh. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wa khafifil himla fa innal aqabatu ka'ud. Dan ringankanlah beban bawaanmu wahai Abu Dzar, karena lereng bukit amat sulit dilalui. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, wa akhlisul amila fa innana qad basir. Dan beramal seikhlas mungkinlah kamu setiap kali kamu beramal, karena Allah Maha Teliti. Hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Pesan Rasulullah yang pernah disampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah penuh kiasan. Tetapi Imam Nawawi mencoba menafsirkannya versi beliau. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ketika menasihati Abu Dzar,
dengan memperbaiki kapalmu. Kata Imam Nawawi adalah yang dimaksud Rasulullah SAW pada poin ini adalah agar menata niat setiap saat. Niat, betapa hari ini banyak di antara kita kaum muslimin, tidak kita pungkiri, niat sering berubah-ubah. Kenapa? Karena kita barangkali sering terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita riya untuk beribadah. Oleh karena itu memperbaharui niat memang setiap saat. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya sia-sia karena berkontaminasi dengan riya. Kalau riya sudah ibadah, sia-sialah ibadah kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan niat, kata Imam Nawawi. Yang kedua adalah ambillah bekal yang cukup, ya Abu Sar, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Oleh Imam Nawawi menafsirkan maksud poin yang kedua ini adalah ambillah, bawalah, berbekallah sebanyak-banyaknya di atas dunia ini. Karena perjalanan sangatlah jauh. Di mana perjalanan sangat jauh? Bukan di atas dunia, bukan di alam kubur, tetapi di padang akhirat, masa nanti atau di alam akhirat nanti. Sangat panjang. Di sana namanya alam akhirat, tidak ada alam yang selain sudah akhir. Memang sudah sangat akhir. Panjang hidup kita di sana. Mumpung kita masih hidup, barangkali kita bisa memperbanyak amal untuk menuju alam asal nanti. Yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW kepada Abu Zar adalah ringankanlah beban bawaanmu hai Abu Zar, karena lereng bukit sangat sulit dilalui. Yang kita tahu bersama bahwa ketika kita sudah lepas di alam dunia ini, fase yang kita lewati ada alam kubur hingga alam kebangkitan atau kita beralam mahsyar sampai hari kiamat di sana nantinya. Itu sudah persoalannya bukan para manusia lagi. Kita akan hitung-hitungan dengan mahkamah Allah. Kenapa? Itu lereng bukit sangat sulit dilalui. Maksudnya adalah perhitungan Allah begitu detail. Sulit kita menipu, tidak bisa kita tipu lagi. Karena sudah di hadapan Allah. Akan dihitung amalan kita. Amalan baik segini, amalan buruk begini. Sehingga tidak ada lagi potensi kita untuk bisa memanipulasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia masih saja bisa memanipulasi manusia, tetapi kalau kita berhadapan dengan Allah, sekecil apapun tidak luput dengan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ringankanlah beban bawaanmu. Yang dimaksud adalah dosa. Jangan tumpuk dosa. Ingat usia. Hari ini Allah telah memberikan kita kesehatan yang sempurna. Tetapi di sela-sela kehidupan kita, barangkali hitungan minggu, hitungan bulan, ada di antara kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di komplek kita begitu, di masjid kita begitu. Tetapi ingatlah, ketika Allah mencabut nyawa kita di usia 40 misalnya, di usia 60 misalnya, itu menurut Allah sudah cukup. Karena Allah lah yang paham terkait dengan usia kita hingga ajal kita dijemput. Beban bawaanmu ringankanlah, artinya adalah dosa. Ringankanlah dosa, bahkan putuslah mata rantai untuk melakukan dosa di atas dunia ini, karena waktu kita sangat sebentar. Yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wa akhlisul amila fa innaka qad basir. Setiap kamu beramal, wahai Abu Sar, hendaklah selalu ikhlas. Karena keikhlasan dalam beramal adalah salah satu buhul ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini ada mau'izah, ada pembelajaran kepada kita semua, terutama kepada khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.